Cita-citaku, ingin jadi YouTuber. Oh salah ya? Udah nggak jadi profesor ya zaman sekarang ya? Enggak, sekarang mau jadi YouTuber kayak Om Deddy. Kenapa tuh begitu? Kayak kita tahu YouTuber. Oh. Benar. Kenapa ya? Karena Apa? sehari-hari mereka anak-anak Gen Z, apa sih setelah Gen Z? Gen Alpha itu udah terpapar kan dengan internet, mudah diakses, dan yang mereka lihat ya konten creator, YouTube, TikTok, Instagram. Terus mereka kok tahu ya punya banyak duit ya? Kayaknya kan banyak juga tuh yang suka flexing Oh gitu iya kan. benar. Ya, jadinya berarti tapi orientasinya ke money. Benar juga sih. Atau mungkin popularitas juga. Apa ya? Enak ya jadi populer. Apa yang dikejar anak-anak itu? Kamu suka gak populer? Apa? Populer? Well, gimana ya? Karena aku suka. Apa butuh validasi kah? Menurut penelitian sih begitu katanya, anak-anak yang ingin jadi terkenal itu mungkin kurang validasi dari internal atau dari keluarganya. Ya. Kamu Aku kurang validasi. Aku banyak sekali validasinya dari dalam. dari dalam mana? Dari dalam keluarga, dari suami gitu. Tapi ya emang ini aja sih kayaknya doyan. Kecilnya juga. Cita. Ya mungkin ada bawaan begitu-begitu juga. Ya. Tapi waktu kecil itu cita-citamu apa? Waktu kecil mah cita-citanya basic ya, karena terpaparnya sama yang formal, mungkin taunya dokter, dulu, iya guru. Tapi dulu pengen jadi dokter gigi spesifik, karena aku sering ke dokter gigi. Aku juga lagi pengen jadi dokter hewan. Ya, terus kenapa berubah? Nggak mau belajar IPA. Malah kebalikannya, karena aku suka belajar IPA. Ya, terus kayak proyeksinya tuh apa ya, terus ada bisikan-bisikan kecil, nanti anak aku jadi dokter. Ya udah tertanam lah kayak jadi dokter, jadi seniman. Iya, yang dikuliahin juga kagak dikerjain itu. Oh benar sih. Arsitek murtad saudara. Nah kalau pas kecilnya tuh aku memang nggak ada arah-arah yang orang tuanya suka nganterin les-les. Seingatku ya, kayak nggak ada les-les hobi, misalnya kayak berenang atau musik-musikan, menyanyi gitu-gitu. Jadi memang skop impiannya tuh nggak terlalu luas. Jadi ya taunya yang akademis saja. Kalau kamu gimana? Aku justru kebalikannya. Oh gitu. Justru aku tuh segala macam dilesin waktu itu, dianterin sama bapakku sama ibuku gitu. Tapi entah kenapa nih gue bosenan banget nih jadi bocah. Nah setelah aku dewasa tuh aku baru sadar kalau aku tuh kayaknya waktu kecil kurang dorongan dari orang tuaku. Ketika aku bosen, mereka kurang nge-push aku. Gak tau nih gue apa nyalahin doang. Tapi sebenarnya secara kalau ditarik dari luar gitu, orang tuamu udah nyuruh kamu mengeksplorasi banyak hal berarti kan? Bukan mengeksplorasi sih, lebih ke lu suka apa, ya udah di sana kerjain. Oh, cuman gitu. Tapi tanggung jawab itu nggak diiniin, kurang ditanemin gitu. Oh, oke. Jadinya ya udah cuma bisa di surface aja. Gue bisa ini, gue bisa itu, cuman ya udah nggak ada yang expert gitu. Ada nggak dari banyak les-les itu ternyata membantu kamu ke karir yang sekarang? Oh ya itu terakhir, karena saya sekolah tidak kelar kan waktu itu. Oke. Saya mau menjurus ke graphic design, akhirnya saya ngeles tuh. Oh, oke. Oh, tapi itu kan les itu atas dasar kemauan kamu yang udah dewasa kan? Udah dewasa. Karena untuk pekerjaan. Iya. Nggak ada sih. Suka doang gitu terus ya udah. Oke. Tapi emang apa ya? Aku sih ngelihatnya arah karir yang akhirnya aku jalanin sekarang tuh titik-titiknya ada di SMA, kuliah gitu. Kayak beneran tahu cita-citanya tuh apa gitu. Aku punya 2 temen, dua-duanya jadi dokter, satu dokter hewan, satu dokter umum gitu. Karena emang dia udah dari kecil tuh cita-citanya itu kayaknya cuma 2 orang gitu deh yang beneran yang aku temuin cita-citanya tercapai gitu. Keren banget. Hebat. Iya.
Nah, sekarang balik lagi nih ke generasi sekarang. Kenapa semua anak-anak kecil coba tanya pinggir jalan random gitu ya. Cita-citanya mau jadi apa? Pasti cita-citanya mau jadi YouTuber gitu. Enggak juga tapi. Oh ya? Enggak, teman-teman anakku mah enggak, masih ada yang mau jadi polisi, mau jadi tentara, jadi dokter. Gitu. Ada yang mau jadi pemain bulu tangkis, keren banget. Walaupun cita-cita itu juga sebenarnya bisa jadi YouTuber juga sih, dokter YouTuber, polisi YouTuber. Ujung-ujungnya juga Bisa dipecat tau ntar kalau gitu. Jangan. Iya, maksudnya kayak mungkin karena apa ya? Dulu tuh kerasa nggak sih, misalnya kamu tuh dikasih tahu cita-citanya apa? Itu kan dari cerita-cerita guru, cerita orang tua aja. Kalau profesi ini ada ini aja. Sedangkan sekarang mereka tuh lihat sendiri gitu orang yang berprofesi sebagai orang terkenal. Bener, dulu mah di buku paket ya. Iya benar. Terus kayak udah kita berimajinasi sendiri aja. Sampai sekarang di pelajaran juga masih kayak gitu. Oh, masih ya? Masih ya. Ya itu tadi polisi, dokter, guru gitu. Tapi profesor itu udah gak ada. Oh, profesor udah nggak ada. Bingung juga ini profesor bidang apa gitu. Profesor kan ini ya, gelar. Gelar kan bener, ya? gelar bener. Ada yang mau jadi dokter andus gitu. Udah nggak ada. Udah nggak ada. Gitu. Gimana caranya bantu anak buat pursue cita-citanya? Gimana tuh? Yang pertama, dengerin dan hargain minatnya. Iya, orang tuaku tadi udah cukup. Udah menghargai. cukup ya. Nah, anaknya aja emang kurang ajar. Terus berikan pengalaman nyata. Pengalaman nyata terhadap apa yang dia minati. Misalnya apa kayak kamu mau jadi graphic designer Iya. ke kantor orang gitu. Nih, Bener. lihat, Oh iya gini. itu sama kayak ini, sama kayak anak kamu. Mau jadi tukang gambar, mau jadi apa? Mau jadi ukis. Mau jadi ukis, terus datanginnya ke aku. Begini ini. Pekerjaannya seperti pelukis itu seperti ini. Contoh ya, contoh nyata. Tetap mau sih, alhamdulillah ya. Oh, tetap mau jadi Sekarang pelukis. masih mau jadi pelukis. Dahsyat. Kerjaannya gambar mulu, coy. Pusing banget gue. Dia Ayo belajar. Aku lagi gambar. Oke, cukup triggering. Untuk aku yang pekerjaannya memang menggambar. Ya udah. Ya itu kan berarti tanggung jawab kamu dong. Ya kan? Itu kan kamu menghasilkan ya kamu punya tanggung jawab di situ lah. Saya kan sekarang ini tanggung jawabnya belajar. Cuma nggak apa-apa. Tapi kebetulan aku nggak ngelesin sih kalau Gambar. Jangan bapak ibunya Enggak. antek-antek kreatif. Nggak, maksudnya emang aku nggak kepengen dia terfokus sama gambar orang atau dinilai gambarnya sama orang lain. Jadi biar dia explore aja. Kamu juga seperti itu bukan? Iya sih. Dan menurutku sebenarnya gambar itu adalah suatu hal yang apa ya, kayak bisa dieksplor sendiri gitu. Terus yang berikutnya bantu kembangkan apa namanya karakter pendukung. Nah, gimana tuh? Ya kayak kamu kan nih misal jualan, gambar jualan gitu kan harus bisa jualan. Harus skill-skill lainnya. Iya kayak gitu. Jadi iya. nggak bisa cuma skillnya itu doang, terus misalnya nggak bisa berteman apa gimana atau nggak punya empati lah. Gitu. Oh benar-benar itu benar sih, karena biasanya orang kan ngelihatnya misalnya dia diarahin untuk menjadi dokter, ya dokter mulu contoh kita, jadi dokter disuruh jadi YouTuber dulu. Iya, nah YouTuber itu malah skopnya kan luas sekali ya, karena YouTuber itu kan kayak wadah orang aja gitu Kalau nggak ada sebenarnya. empati ya di cancel. Oh iya benar. Ups. benar. Emang sebenarnya orang tua juga mesti tahu skillnya tuh jangan terpusat ke apa yang dituju gitu, harus melatih sense yang lain juga. Yang berikutnya, jadi contoh yang menginspirasi anaknya. Gue menginspirasi nggak ya? Nah sebenarnya kalau inspirasinya misalnya orang tuanya bekerjanya beda, terus anaknya maunya bidangnya beda banget sama orang tuanya, itu inspirasinya gimana tuh? Bisa kayak mungkin aku ngelihat dari suamiku kali ya, kan dia bidangnya beda banget sama orang tuanya. Kegigihan bekerja orang tuanya pasti. Oh ya. Mereka menghandle pekerjaannya kayak gitu. Bener sih. Jadi melihat
apa ya, nggak harus disama-samain lah ya orang tua sama anaknya lah ya, nggak usah sama-sama gitu. Aku mau kerja kayak ibu, bisa kerja. Kan anaknya yang mau. Kalau ada yang orang tuanya berarti maksain. Cukup inspiratif ya saya. Cukup inspiratif bener, sampai di titik itu udah berhasil berarti. Terus berikutnya apresiasi anaknya. Oh penting itu. Apa yang dia lakuin meskipun belum bagus-bagus amat ya, paling nggak dia udah berusaha dan berprogres. Iya. Jangan dibandingin sama anak orang. Itu tuh susah tuh. Biasanya suka keceletukan gitu. Tuh dia aja bisa. Terus kenapa ya? Iya. Coba lempar. Bisa begini? Iya, lemparkan pertanyaan itu kepada diri Anda sendiri. Emang masih ya? Ada aja lah. Ada yang begitu. Kadang-kadang memang nggak sadar sih, karena mungkin dia digituin pas kecil gitu. Ya itu berarti disembuhin dulu. Terus. Jangan berkomentar negatif ya udah ya. Ya udah gitu sih paling. Oh, jangan ini, jangan bikin anak maksudnya sekali dia gagal udah selesai gitu perjuangannya itu dia. Saya itu tadi. Oh gitu. Bukan gagal sih. Ketika saya males, ayo didorong gitu. Oh iya. Ayo ingat tujuan kamu apa, jadi YouTuber gitu. Ayo subscriber kamu bagus. Itu ambisi orang tua itu berarti. Bukan ya? Iya, tapi mungkin sekarang tuh aku juga ngelihat untuk aku sendiri menjadi orang tua kadang tuh emang agak mengyaudahkan gitu. Misalnya anaknya kayak aku udah nggak mau kayak gitu. Kadang-kadang tuh kayak ya udahlah nggak usah dipaksa gitu. Ya itu hal yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan, memaksakan kehendak orang tua. Kan kalau anaknya yang udah nyerah emang mesti ngelihat situasinya juga ya. Misalnya anaknya menyerahnya tuh karena kalau bosen kan bisa lah kita motivasi lagi. Cuman kalau misalnya ada yang ngebully di tempat lesnya mungkin, atau ada faktor-faktor eksternal. Ya trauma sih. Ya. Nanti anaknya malah jadi nggak suka hal itu sampai tua. Berarti emang harus dilihat lagi gitu. Ini anak kenapa? Sama seperti berangkat sekolah gitu. Sekarang anak saya lagi males nih sekolah, kan nggak mungkin ya udah nggak usah. Gimana ini? Iya, itu tapi umur seanakmu tuh emang lagi triki-trikinya buat berangkat sekolah sih. Asli. Saya pernah melewati itu. Yang nggak boleh dilakukan lagi, meremehkan. Aduh. Ya kamu mah nggak bisa kayak gitu. Udahlah. Misalnya dia pengen pengen gambar tapi gambarnya itu doang. Selama ini gambarnya stickman. Nah, stickman. Masa gambar gitu doang? Usah lah, udah nggak bisa kamu jadi pelukis ya. Gambar, padahal mah siapa tahu ada aja yang iya, itu kan proses ya. Namanya juga proses dari stickman tiba-tiba jadi realis gitu kan. Bisa jadi itu cuma sketch aja. Iya. Terus juga jangan nakut-nakutin dengan sesuatu yang mungkin ibunya tuh nggak punya pikiran ada ketakutan sendiri. Nanti kalau kamu jadi polisi nanti kena senjata atau berbahaya gitu-gitu kan. Tapi kan kita ya nggak tahu juga gitu ranahnya gimana. Sama jangan ngerasa terlalu kenal sama anaknya. Iya benar, ya, itu kayak, dia. Kayak anak gua mah kayak gini mah nggak bisa. Anakku mah nggak suka nih yang gini-gini. Nggak cocok kayaknya buat anak gua ini. Padahal ternyata jago gitu. Gitu kan. Iya, karena bener. nggak ada background yang itu dari orang tuanya. Terus ketika anaknya mau ngambil jalur yang lain, digituin ya. Iya, kadang-kadang tuh yang luput orang tua suka lupa melepaskan dirinya dengan individu anaknya sendiri gitu. Kadang-kadang kalau orang tua suka ini, dia pasti merasa anaknya juga suka, padahal belum tentu. Preferensi masing-masing ya, apalagi zamannya sudah berubah, Bapak Ibu. Iya, jadi YouTuber kan dulu nggak kepikiran kan orang tua jadi YouTuber. Nggak tahu deh nanti kalau gen-gen berikutnya mau jadi apa cita-citanya ya. Seru banget ya. Iya lagi banyak.
hal. Gimana? Jadi sudah berbicara soal cita-cita dengan anakmu, ayah bunda? Coba ya, ditemenin anaknya buat mencapai cita-citanya. Cita-citaku